Bab 1541. Saat ini, dua gadis, Guying dan Frost, sedang bersantai melewati cobaan. Ini adalah cobaan iblis Kaisar Dewa 9 putaran, sudah yang ke-70, dan awan perampokan belum menghilang, kata Yang Mulia Guying dengan serius. Bagaimana mungkin? Setahu saya, cobaan iblis Kaisar Dewa 9 putaran, ketika diklaim menembus Kaisar Dewa alam semesta, bencana puncak, biasanya hanya kesombongan alam semesta yang tak tertandingi, seperti Yang Mulia Situkong yang tak tertandingi, yang akan selamat dari bencana seperti itu. Mungkin karena kita mengambil bunga jiwa suci, yang secara tak terlihat meningkatkan potensi bakat kita, dan itulah mengapa kita mendatangkan malapetaka seperti itu. Tapi, mengapa aku merasa kekuatan cobaan iblis Kaisar Dewa 9 putaran tidak kuat, dan bahkan tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padaku? Kekuatan petir cobaan tampaknya sedikit kurang berkembang. Yang Mulia Frost penuh keraguan. Jika ini benar-benar kesengsaraan iblis Kaisar Dewa 9 putaran, bukankah seharusnya mudah untuk melewatinya? Tapi ternyata sangat mudah. Sederhana. Tanpa stres. Mungkinkah? Kekuatan spiritual bunga jiwa suci telah memperkuat kita hingga kita dapat sepenuhnya mengabaikan kesengsaraan iblis Kaisar Dewa 9 putaran. Tapi itu tidak masuk akal. Semakin kuat kekuatan, semakin kuat pula kekuatan kesengsaraan surgawi, bukan? Boom, boom. Tepat ketika kedua gadis itu bingung. Dua petir kesengsaraan lagi berjatuhan. Mereka hanya bisa menahan pikiran mereka dan terus melewati bencana. Meskipun bencana ini terasa agak aneh. Tetapi meskipun mudah, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapinya. Kita bisa meremehkan kekuatan kesengsaraan petir. Tapi kita tidak bisa benar-benar mempermainkan Dujie. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ke-8 Kaisar Dewa, dan umur tuan rumah telah meningkat 10 miliar tahun. Sisa umur saat ini, 82 miliar tahun. Ding! Selamat kepada sang pembawa acara karena telah memahami 1% dari lapisan ke-8 hukum petir. Haha, keren. Gelombang ini telah menyerap begitu banyak kekuatan petir, tidak hanya menembus 2 tingkat lagi, tetapi juga membuat penempaan tubuh petir tak terbatas menjadi lebih sempurna. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lapisan ke-8 hukum petir, secara alami dipahami. Jangan hanya melihat 1%, tetapi ini jelas merupakan perubahan kualitatif. Di ranah Kaisar Dewa Alam Semesta, mampu memahami kekuatan hukum tingkat ke-8 hampir berarti Anda tak terkalahkan di bawah Dewa Penguasa. Akhirnya, setelah Guying dan Frost selamat dari 81 kesengsaraan Kaisar Dewa, mereka berhasil dipromosikan menjadi Kaisar Dewa Alam Semesta. Dan mengantarkan pengairan asal alam semesta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber energi 5 elemen. Sumber energi es. 2 lubang asal tiba-tiba terbuka. Lubang energi asli terbuka dengan diameter 1000 km, dan 2 lubang besar kekuatan asli tiba-tiba menjatuhkan sumber alam semesta yang tak terbatas. Mulai mengairi Guying dan Frost dengan gila-gilaan. Mulai hari ini, mereka adalah Kaisar Dewa Bayangan Tunggal dan Kaisar Dewa Es. Langkah ini merupakan transformasi kualitatif. Ini juga merupakan penyeberangan tingkat kehidupan. Secara resmi menjadi kehidupan alam semesta beradab tingkat ke-8. Detik berikutnya, aura Kaisar Dewa Guying mulai meroket, semakin kuat dan kuat. Tingkat kedua Kaisar Dewa, terobosan. Tingkat ketiga Kaisar Dewa, terobosan. Dengan gelombang irigasi purba ini, Kaisar Dewa Guying melompat 3 tingkat berturut-turut, melangkah ke tingkat ketiga Kaisar Dewa dalam 1 langkah. Manfaat bunga jiwa suci bagi jiwa setelah transformasi akhirnya terwujud pada saat ini. Karena daya tahan jiwa yang lebih tinggi, ia dapat menyerap lebih banyak kekuatan asli sekaligus untuk terus menerobos. Kaisar Dewa Es juga mendapatkan momentum. Setelah menerobos ke tingkat ketiga Kaisar Dewa, ia akhirnya berhenti. Sayang sekali, rasanya hanya sedikit dekat untuk menerobos ke tingkat keempat Kaisar Dewa. Namun, aku juga sangat puas bisa menerobos ke tingkat ketiga Kaisar Dewa. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah dipromosikan ke alam Kaisar Dewa Kosmik, aku bisa menerobos beberapa tingkat berturut-turut. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa Kosmik lainnya, aku dan adikku mungkin telah menghemat puluhan juta tahun kerja keras. Bunga jiwa suci layak menjadi bunga roh harta karun peradaban tingkat ke-9. Tepat ketika kedua gadis itu menghela napas penuh emosi. Chen Yuan dirasuki oleh aktor. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan sosoknya tampak dalam kondisi yang sangat memalukan akibat awan malapetaka yang perlahan menghilang. Sepertinya dia terluka parah. Sebagai pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa Kosmik, dia malah terbakar oleh sengatan listrik. Luka berdarah dan daging yang mengerikan itu tak diragukan lagi membuktikan betapa dahsyatnya kerusakan petir yang dialaminya. Guying dan Han Suang menatap Chen Yuan dengan tatapan kosong. Saat ini, mereka semua mengerti. Mengapa begitu mudah bagi mereka untuk melewati bencana? Ternyata bukan karena kekuatan Kaisar Dewa 9 putaran dan kesengsaraan iblis terlalu lemah,
tetapi karena ada seorang pria di belakang mereka yang diam-diam memikul beban untuk mereka. Pria ini percaya diri dan tak terkekang di hadapan triliunan pasukan alien, dan dia heroik. Tapi sekarang, untuk membantu mereka memperkuat kekuatan mereka, mereka terluka seperti ini. Dia tidak hanya mengorbankan 2 bunga jiwa suci, tetapi juga mengeluarkan menara waktu, dan membakar banyak urat planet untuk mempercepat waktu demi membantu mereka meningkatkan kultivasi. Sekarang, untuk membantu mereka bertahan dari bencana, dia rela menanggung cambuk petir tak terbatas. Pengabdian yang tulus seperti itu. Gu Ying terharu. Frost juga terharu. Kaisar S. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 96 poin. Ding. Target penjilat anjing, Kaisar Dewa S, dijaga diam-diam oleh tuan rumah, tergerak oleh pengabdiannya yang tulus, dan tingkat kesukaannya menembus 96 poin. Karena kekuatan target penjilat anjing menembus tingkat ketiga Kaisar Dewa, dan potensinya sangat tinggi, dia adalah yang terbaik. Penjilat anjing berkualitas tinggi, hadiah poin penguatan tuan rumah +2000000. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 571.560.000 poin. Meskipun Kaisar Dewa Gu Ying juga sangat terharu di dalam hatinya, tingkat kesukaannya tetap di 94 poin, dan dia tidak pernah membuat terobosan. Entah kenapa. Pada saat ini, Kaisar Dewa S sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh di hati saudara perempuannya. Bagaimanapun, mereka terhubung. Saudari, apakah kau juga menyukai putra yang mulia? Tanya Frost. Gu Ying terdiam. Aku tahu, kau dan aku memiliki pikiran yang sama. Kau mungkin menyadari bahwa aku mencintai yang mulia, dan aku sangat mencintainya. Kau tidak ingin berdebat denganku, jadi kau telah menekan perasaanmu terhadap yang mulia, kan? Baiklah. Melihat Frost berbicara begitu jelas, Gu Ying tidak lagi menghindari topik tersebut, tetapi mengangguk serius. Ini memang masalah yang ada di hatinya. Meskipun sulit baginya untuk menekan perasaan itu, di dalam hatinya, adik perempuannya lebih penting. Kakak, kau benar-benar tidak perlu khawatir tentang ini. Jika Yang Mulia Putra menjadi dewa penguasa alam semesta di masa depan, kita akan memiliki kesempatan untuk melayani bersama. Ini juga merupakan berkah bagi kita, dan aku tidak ingin terpisah dari adikku. Kita akan bersama seumur hidup, kata Kaisar Dewa S dengan wajah memerah. Begitu S mengatakan ini, Gu Ying tampak lega. Ternyata ini bukan dilema. Dengan kata-kata Han Suang, Gu Ying akhirnya menghilangkan kekhawatirannya. Gu Ying, kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing, Kaisar Dewa Gu Ying, memiliki kebaikan lebih dari 95 poin. Selamat atas serangan balik yang berhasil. Ding. Tuan rumah menghabiskan total 8 triliun koin alam semesta untuk target penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah dengan 8 miliar koin alam semesta sebagai rabat. Keahlian bonus. Teknik pembunuhan bayangan tahap ke-9, Seni pengendalian dewa tahap ke-9, Seni perbaikan langit 5 elemen tahap ke-5, dan domain 5 elemen tahap ke-5. Poin penguatan host sebagai hadiah, 3 juta poin. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 871.560.000. Bab 1542. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Gu Ying dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya luka ringan, tidak apa-apa. Melihat begitu banyak poin peningkatan menghasilkan uang, saya merasa tidak perlu melanjutkan drama ini. Lagi pula, serangan baliknya telah berhasil. Jika terus berpura-pura lemah, itu benar-benar terlalu bodoh. Namun, sikap Chen Yuan yang tiba-tiba santai membuat hati Kaisar Dewa Gu Ying dan Kaisar Frost semakin berdebar. Yang mulia pasti takut kita khawatir, jadi meskipun dia terluka parah, dia sengaja berpura-pura hanya terluka ringan. Betapa mengerikannya petir iblis Kaisar Dewa. Apalagi di mata petir, dia berusaha sekuat tenaga untuk membatasi ledakan petir kesengsaraan. Kerusakan yang dideritanya diperkirakan lebih dari 100 kali kekuatan malapetaka petir yang telah kita derita. Namun, meskipun Yang Mulia Putra telah melakukan begitu banyak, dia tidak pernah meminta bantuan, atau bahkan menyembunyikan prestasinya sendiri, lebih memilih untuk membayar diam-diam di belakang kita sendiri. Betapa hebatnya karakter seperti ini. Dibandingkan dengan bakat Chen Yuan yang tak tertandingi, yang terbaik di alam semesta, dunia belum pernah menemukan bahwa karakternya bahkan lebih luar biasa. Dia melakukan pengabdian tanpa pamrih, demi rakyat jelata umat manusia, dia melakukan bagiannya dan berani berkorban. Melindungi galaksi sendirian. Semangat dan keberanian seperti itu sungguh tidak dimiliki orang lain. Terlebih lagi, dia bukan orang biasa, tetapi dia berani dan cerdas, dan dia dapat meraih kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya. Memikirkan semua perbuatan yang telah dilakukan Chen Yuan. Pada saat ini, Gu Ying dan Han Suang hanya merasakan tubuh Chen Yuan bersinar, begitu bercahaya.
Mampu melayani seorang guru seperti itu adalah pilihan paling tepat dalam hidup mereka. Ini juga berkat Ratu Xuanling. Jika bukan karena perintah Ratu Xuanling di awal, diperkirakan tidak akan ada Dewa Guying dan Dewa Es hari ini. Mungkin mereka akan terjebak di langkah ke-10 yang mulia selama sisa hidup mereka, tidak dapat menembus. Jangan melihat perbedaan antara peringkat ke-10 yang mulia dan Kaisar Dewa Alam Semesta. Tetapi pada tahap ini, saya tidak tahu berapa banyak bijak alam semesta yang terhenti, 90,00% dari mereka tidak dapat menembus level 9,9. Tidak ada harapan untuk mencapai ranah Kaisar seumur hidup. Tetapi sekarang, mereka telah melewati ambang batas ini. Sejak saat itu, laut menjadi luas dan ikan melompat-lompat, dan langit menjadi tinggi bagi burung-burung untuk terbang. Berhasil dipromosikan ke jajaran master tak tertandingi di alam semesta, kehidupan kosmik tingkat 8, di bawah Dewa Penguasa, Kaisar Dewa adalah yang terkuat. Dan semua ini dibawa oleh Chen Yuan. Memikirkan hal ini, Guying dan Han Suang saling memandang, dan mereka semua jatuh di depan Chen Yuan. Aku, Guying, mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin menyembah Yang Mulia Chen Yuan sebagai tuanku, melayaninya seumur hidupku, tidak akan pernah meninggalkannya, tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika aku melanggar sumpah ini, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Aku, Frost, mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin menyembah Yang Mulia Chen Yuan sebagai tuanku, melayaninya seumur hidupku, tidak akan pernah meninggalkannya, tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika aku melanggar sumpah ini, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Bawahan memberi hormat kepada Tuan. Kedua gadis itu berkata serempak. Bangun, bangun, apa yang kalian lakukan? Chen Yuan dengan cepat membantu kedua gadis itu berdiri. Tuanku, kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda kepada kami di kehidupan ini. Jika Tuan tidak membenci kami bersedia untuk melayani Tuan secara pribadi. Apapun permintaan Tuan kepada kami tidak akan pernah menolak. Tepat ketika Chen Yuan menembus tingkat ke-8 Kaisar Dewa, Guying dan Frost sama-sama menembus ke Kaisar Dewa Alam Semesta. Iblis dan Parasit. Perang kosmik yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meletus. Dalam pertempuran ini, 7 Master Iblis Kosmik dari klan Iblis dan 5 Master Suci dari klan Parasit berpartisipasi dalam pertempuran secara kolektif. Pertempuran besar meletus antara kedua pihak di galaksi Qianyuan. Pertempuran ini menghancurkan ribuan galaksi. Mendorong 10 triliun planet secara horizontal. Ruang angkasa hancur, galaksi hancur, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Di pihak suku Parasit, kelima Master Suci hancur secara fisik dan vitalitas mereka terluka parah. Meskipun Dewa Penguasa Alam Semesta abadi, bahkan jika tubuhnya hancur, ia dapat bersatu kembali secara instan, tetapi proses penyatuan kembali ini membutuhkan konsumsi sebagian dari kekuatan asli Dewa Penguasa. Sumber kekuatan ini pada dasarnya tidak menimbulkan rasa sakit bagi Dewa Penguasa Alam Semesta. Tetapi jika Anda dipenggal 100.000 kali berturut-turut, itu mungkin benar-benar berisiko jatuh. Jadi, setiap bentuk keabadian memiliki kondisi tertentu. Itu tidak berarti bahwa ia tidak akan terluka atau terkonsumsi. Sangat sulit untuk membunuh, kesulitan membunuh seorang Master Dewa Kosmik hampir mencapai tingkat neraka. Itulah mengapa ia dikatakan abadi. Tetapi jika itu adalah manusia kuat yang melampaui alam semesta, bisakah ia benar-benar membunuhnya? Semuanya relatif. Demikian pula, di pihak Iblis, ada juga 6 Master Iblis Kosmik yang terluka parah jiwanya. Tetapi pada akhirnya, Iblis memiliki sedikit keuntungan. Menekan pihak Parasit. Pada saat yang sama ketika 12 Dewa Kosmik terlibat dalam pertempuran. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus antara pasukan Parasit dan pasukan Iblis. Kobaran api perang membentang di atas 30 triliun planet, menyapu 1000 galaksi Iblis dan Parasit, dan lebih dari triliun tentara berpartisipasi dalam perang. Kedua pasukan menderita banyak korban. Mata merah langsung membunuh. Dalam pertempuran ini, galaksi berlumuran darah, gunung mayat bergulir, dan roh jahat melayang. Di galaksi kosmik itu, ada mayat-mayat mengambang dari pasukan kedua ras di mana-mana. Planet-planet yang hancur ada di mana-mana. Asap tebal mengepul, kiamat. Hampir semua Iblis dan Parasit membayar harga yang mengerikan. Dan di medan perang tempat kedua klan bertarung, akan ada napas Iblis surgawi yang menakutkan dari waktu ke waktu, dan akan ada awan darah yang memenuhi udara. Seni menelan awan darah langit, sedotlah untukku. Hampir dalam sekejap, semua pasukan dari kedua suku yang mati dalam pertempuran tersedot ke dalam daging manusia. Semua roh jahat ditelan. Aku tidak menyangka seni menelan awan darah langit begitu cocok untuk kultivasi Iblis. Dan setelah beberapa peningkatan, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10.000 kali. Terutama ketika dilemparkan oleh Master Iblis Kosmik, itu benar-benar luar biasa. Yang terpenting adalah kehendak Iblis, yang tidak akan mudah terpengaruh oleh roh jahat, tetapi dapat menggunakan roh jahat darah ini dengan sempurna.
Seni menelan awan darah langit sangatlah jahat. Jika ingin berkultivasi hingga tingkat ke-9, harus melahap energi dan darah tanpa batas. Secara umum, mustahil untuk berkultivasi hingga tingkat tertinggi. Namun, pertempuran antara klan iblis dan klan parasit menyediakan darah dan roh jahat yang tak ada habisnya. Kecepatan latihan ini luar biasa cepat. Terlebih lagi, aku memiliki jiwa abadi, jadi aku tidak perlu khawatir menjadi gila. Aku hanya menyerap 3 triliun yuan. Energi dan darah prajurit Legiun, basis kultivasiku telah menembus tingkat ke-4 Master Iblis. Jika kau bisa menelan semua darah dan energi mayat kedua pasukan, kau pasti akan tumbuh menjadi Raja Iblis tingkat atas dengan cepat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah iblis-iblis luar angkasa ini sebenarnya bisa menelan roh jahat. Pertumbuhan yang dipercepat ini, dan itu melengkapi kultivasiku dari seni menelan awan darah langit. Bukankah teknik ini bisa menjadi teknik klan iblis? Atau bagaimana? Sangat cocok untuk iblis. Setelah membersihkan medan perang, avatar Master Iblis dengan cepat berpindah ke medan perang lain. Pada saat yang sama, pasukan triliunan dolar yang dipimpin oleh Kaisar Putih telah mencapai galaksi Pantom dan menduduki bintang Pantom. Langsung menaklukkan planet peradaban tingkat 8 ini. Dia belum tahu. Para bawahannya yang setia telah bangkrut satu persatu, dan membeli sejumlah besar pasir transformasi dewa untuk itu. Bab 1543. Karena galaksi Pantom telah dibantai oleh Lord Sura sebelumnya. Kekuatan pertahanannya sama sekali belum pulih. Pasukan yang dipimpin oleh Bai Huang langsung memanfaatkan situasi ini. Galaksi ini dikenal sebagai salah satu dari 10 galaksi terkuat para iblis, dan memiliki sejumlah besar Raja Iblis, Iblis, dan triliunan iblis, serta galaksi besar dengan sumber daya yang sangat kaya. Dengan cara ini, galaksi tersebut dengan mudah diduduki oleh pasukan Kaisar Putih. Tentu saja, tidak masalah jika mereka memilih yang murah. Intinya adalah sebagian besar anggota keluarga parasit tidak mengetahui hal ini. Mereka juga tidak tahu bahwa pertahanan galaksi sihir telah kosong untuk waktu yang lama, dan pasukan penjaganya telah dibantai. Dan pada saat ini, komandan lain dari klan parasit menghadapi serangan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari klan iblis. Kedua pasukan menderita kerugian besar. Sebagian besar legiun yang dipimpin oleh pelatih ras parasit bahkan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dipukul mundur oleh iblis. Ketika lingkungan secara keseluruhan tidak dominan, pasukan Kaisar Putih sedang dalam kondisi puncak. Tidak hanya memimpin pasukan untuk merebut galaksi jahat, tetapi juga langsung menyerbu, dan bahkan mengalahkan galaksi jahat. Ini sungguh kontras yang tak tertandingi. Namun saat ini, para pemimpin tertinggi klan parasit juga membutuhkan beberapa kemenangan untuk meningkatkan momentum seluruh klan. Jika tidak, jika kedua klan bertarung, bisa langsung dikatakan bahwa kita telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukankah ini pukulan bagi moral dengan menyebarkan berita? Oleh karena itu, rekor Bai Huang langsung dipromosikan sebagai teladan. Untuk sementara waktu, prestise Jenderal Penindas Iblis menjadi sorotan. Miliaran warga parasit semuanya mengetahui kehebatan Kaisar Dewa ini. Yang terpenting adalah menggunakan prajurit seperti dewa. Para iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Luar biasa. Hampir saja menjadi idola seluruh keluarga. Pelatih Kaisar Putih sangat hebat. Jenderal terkenal tetaplah jenderal terkenal. Dibandingkan dengan pelatih Kaisar Dewa lainnya, ia benar-benar berbeda. Benar, penguasa galaksi jahat adalah Kaisar Iblis Jangsai. Konon dia adalah Master Dewa setengah langkah. Dia juga memiliki artefak peradaban tingkat 9 di tangannya, dan panjinya adalah pasukan elit teratas para iblis. Apakah mereka dikalahkan? Selain itu, kekuatan keseluruhan galaksi sihir bahkan lebih menakutkan. Konon pasukan sihir dapat berada di peringkat 10 besar iblis, tetapi galaksi sihir masih dikalahkan oleh Kaisar Putih. Harus kuakui bahwa Kaisar Putih benar-benar hebat. Ah, idenya begitu sulit untuk diwujudkan. Kalau begitu kau bahkan tidak melihat siapa komandan Kaisar Putih. Dia adalah jenderal penekan iblis yang ditunjuk oleh anggota berpangkat tinggi dari klan suci. Dia memiliki gelar. Jika kita bergabung dengan pasukan, pilihan pertama adalah di bawah komando Kaisar Putih. Aku selalu menaruh harapan tinggi pada pelatih King Huang, tetapi aku tidak menyangka kali ini dia juga akan dikalahkan oleh para iblis. Ini benar-benar memalukan, dan dia telah menjadi hitam mulai sekarang. Para prajurit itu licik. Jika kau tidak tahu cara menggunakan prajurit, bahkan King Huang, yang merupakan Master Dewa setengah langkah, hanya akan menderita kekalahan. Jika kau menggunakan prajurit seperti dewa, seperti Kaisar Putih, kau akan mampu meraih kemenangan beruntun. Generasi penerus klan suciku membutuhkan pelatih visioner strategis seperti itu untuk memimpin sesi berikutnya. Benar, aku pasti akan mendukung Kaisar Putih saat aku memberikan suara lagi. Banyak ras parasit telah menjadi perbincangan hangat di internet. Kaisar Putih, Marsekal Agung Penindas Iblis, memenangkan penghargaan tingkat tinggi lainnya sambil mencapai hasil yang cemerlang.
Bahkan Dewa Sura, yang terluka parah, sangat memujinya. Kaisar Putih ini tidak buruk. Meskipun dia adalah Kaisar Dewa di bawah komando takhta ini, dia telah berlindung di takhta ini sejak 5.000 juta tahun yang lalu, tetapi takhta ini tidak menghargainya selama ini. Aku tidak menyangka bahwa setelah puluhan juta tahun pengalaman, dia telah tumbuh dewasa. Cukup banyak, dia menjadi lebih berani dan banyak akal. Meskipun agak oportunistik untuk menjatuhkan Pantom Galaksi, dia mampu menahan tekanan dan dengan tegas melancarkan perintah untuk menyerang Pantom Galaksi. Keberanian seperti ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh para ahli tingkat Kaisar Dewa biasa. Kali ini bisa dianggap sebagai upaya menyelamatkan muka bagiku. Karena dia ingin mencalonkan diri sebagai kepala ras parasit, mungkin kursi ini bisa membantunya. Lord Sura berkata demikian. Begitu dia mengatakan ini, anggota keluarga Asura Holy Lord akan tahu siapa yang harus mereka dukung dalam pemilihan ini. Meskipun keenam Master Suci dari ras parasit tidak peduli dengan urusan dunia. Pada dasarnya setiap orang yang bertanggung jawab adalah anggota faksi mereka. Kaisar Putih tentu saja termasuk dalam keluarga Asura. Karena alasan inilah Kaisar Putih memanfaatkan reputasi yang telah dibangun oleh Galaksi Pantom. Master Suci Sura tidak hanya diam, tetapi bahkan berpikir untuk mengembangkannya. Namun, setiap kandidat ras suci harus dipanggil kembali ke kuil dan menguji sumber jiwanya. Harus dipastikan bahwa itu adalah makhluk parasit, dan tidak dapat diperbudak oleh jiwa, juga tidak dapat dikendalikan oleh jiwa. Poin ini harus diperiksa dengan jelas. Kandidat untuk kepemimpinan suatu ras perlu melalui penyaringan yang ketat. Meskipun parasit itu sendiri pandai memanipulasi jiwa, jarang sekali mereka dipanggil kembali. Tetapi siapa yang tahu apakah itu akan terjadi? Peraturan ini jelas dapat menghindari konsekuensi bencana. Tepat ketika parasit tingkat tinggi mengeluarkan perintah pemanggilan kembali kepada Kaisar Putih. Tiba-tiba, para pemimpin tertinggi ras iblis dan ras parasit mengeluarkan perintah gencatan senjata pada saat yang bersamaan. Dalam pertempuran ini, korban di kedua pihak terlalu banyak. Hampir hancur total. Setelah gelombang pertempuran ini, para pemimpin tertinggi dari kedua klan akhirnya mulai tenang. Jika terus bertempur, mungkin akan ada konsekuensi yang lebih serius. Lagi pula, ada ras lain di alam semesta yang mengamati. Jika legiun parasit dan iblis terlalu banyak dikonsumsi, mereka mungkin akan dimanfaatkan oleh ras lain. Biarkan ras lain berbohong dan menang. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh parasit maupun iblis. Kita hanya bisa untuk sementara membungkam genderang dan mundur selangkah. Tetapi kebencian yang ditimbulkan oleh perang ini tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Pada saat ini, Bai Huang juga menerima dua perintah dari klan parasit tingkat tinggi. Yang pertama adalah perintah gencatan senjata, untuk sementara menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan iblis. Perintah kedua adalah perintah pemanggilan kembali untuk membiarkan Kaisar Putih pergi ke galaksi Tailuo parasit untuk menerima peninjauan kandidat utama. Ketika avatar Kaisar Putih melihat surat perintah itu, otaknya berdenyut. Kapan aku mendaftar untuk pemilihan sebagai tuan rumah? Selamat, pelatih, selamat, pelatih. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan menerima surat undangan dari kandidat pemilihan. Para santo kita mengadakan pemilihan setiap 10 tahun sekali. Ada banyak peserta, tetapi kau benar-benar bisa menerima surat undangan dari kandidat. Ya, hanya 10. Ke-10 kandidat ini semuanya adalah dewa yang sangat dihormati dan tokoh-tokoh kuat dari ras suci kita, atau dewa setengah langkah. Mereka adalah objek pendukung inti dari faksi-faksi utama. 6 dewa utama tidak akan berpartisipasi. Mampu menerima surat undangan kandidat berarti kau telah disetujui awalnya. Kau hanya perlu melewati verifikasi identitas untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya sebagai tuan rumah. Kau sudah memiliki kesempatan ke-10 untuk menjadi tuan rumah keluarga suciku. Mengerti? Kata Yang Mulia Zidian dengan gembira. Klon Kaisar Putih terdiam di tempat. Apakah kau mendaftar untukku? Ya, bawahanku. Kata Yang Mulia Zidian dengan gembira. Bab 1544. Detik berikutnya. Avatar Kaisar Putih memfokuskan pandangannya, dan niat membunuh yang sangat mengerikan langsung menyelimutinya. Rasa dingin yang menusuk tulang seketika membuat tulang punggung Yang Mulia Zidian merinding. Aku hanya merasa suhu udara telah turun puluhan derajat. Lihatlah mata dingin Bai Huang. Jelas, pihak lain benar-benar ingin membunuh. Dalam sekejap, Yang Mulia Zidian tiba-tiba menyadari, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Dia telah melanggar tabu atasan. Meskipun dia mengajukan klaimnya sendiri dan mendaftar sebagai kepala klan suci atas nama pelatih Kaisar Putih, itu pada dasarnya demi Kaisar Putih, dan itu juga menunjukkan kesetiaannya. Tetapi di mata atasan, jika Anda mengesampingkan Tuan untuk melakukan masalah ini, Anda pada dasarnya bertindak atas nama Anda. Apakah Anda ingin Tuan datang dan mendengarkan kata-kata Anda? Apakah Anda melakukannya untuk kebaikan saya hari ini? Besok,
Anda akan menggunakan nama bertindak untuk Tuan untuk mencari keuntungan pribadi bagi diri Anda sendiri, dan kemudian membiarkan atasan menanggung kesalahan untuk Anda. Apakah itu juga mungkin? Apakah Anda ingin memperlakukan Tuan sebagai boneka? Kalau boleh dibilang, kau menyebutnya demi kebaikan Tuhan. Kalau boleh dibilang buruk, itu berarti menipu raja. Betapa bijaksana dan hebatnya sosok Kaisar Putih itu. Akankah ia dikendalikan orang lain? Apakah kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Gedebuk. Setelah menyadari hal ini, Yang Mulia Zidian langsung berlutut dan bersujud di tanah, berkeringat deras sesaat. Tuanku, para bawahan membuat keputusan sendiri, dan pantas mati. Tetapi kesetiaan bawahanmu kepadamu terlihat jelas. Ini karena para bawahan mengumpulkan para pemimpin berbagai kementerian dan mengumpulkan semua kekayaan 3 triliun tentara Legiun Kaisar Putih kita. Banyak tentara bahkan menjual aset planet ini, dan banyak tentara meminjam sejumlah besar uang. Inilah yang dibeli oleh Tuan. 1000 ton pasir transformasi dewa. Dengan pasir dewa ini, mungkin dapat membantu tubuh fisik Tuan untuk menembus alam tubuh emas abadi. Semua yang dilakukan bawahan saya tanpa keegoisan, semoga menjadi pelajaran bagi Tuan. Yang Mulia Zidian berlutut di tanah dengan tenang. Seketika itu juga, ia mengeluarkan sebuah cincin ruang angkasa dan menunjukkannya di hadapannya. Mendengar kata-kata itu, klon Kaisar Putih terkejut seketika. Pasir dewa yang berubah bentuk. Bukankah benda ini dewa peradaban tingkat? Sangat mahal. Meskipun jauh kurang berharga daripada bunga jiwa suci, nilai 1000 ton sungguh tak terbayangkan. Aku bilang, orang-orang ini, betapa liciknya kalian akhir-akhir ini. Apakah kalian pikir mereka menemukan identitas Lao Su sebagai agen rahasia? Jadi kalian sedang mempersiapkan hal-hal ini. Dengan pasir transformasi dewa, tubuh fisik dapat dipoles hingga mencapai keadaan tubuh emas yang tak dapat dihancurkan, ditambah dengan jiwa abadi, dan pengalaman dampak menembus dewa penguasa alam semesta dalam gulungan giok yang diwariskan oleh dewa penguasa waktu. Mungkin Anda dapat mencoba mencapai alam dewa penguasa alam semesta. Setelah menembus, ki ungu primordial akan turun. Dipromosikan menjadi kehidupan kosmik tingkat 9. Pada saat itu, tubuh, jiwa, dan dunia kerajaan dewa akan terintegrasi menjadi satu. Setiap sel membawa kekuatan asli jiwa dan kerajaan dewa. Sempurna, tanpa celah. Meskipun aku telah diuji, tidak mungkin juga untuk menentukan apakah aku telah ditangkap dengan cara konvensional. Demikian pula, deteksi dan analisis jiwa secara umum pada tingkat dewa alam semesta sama sekali tidak berguna. Kecuali jika jiwanya dicari. Menerima jiwa adalah hal yang tabu bagi siapapun yang kuat. Lagi pula, siapa di dunia ini yang tidak egois? Jiwa dewa penguasa alam semesta bukanlah sesuatu yang bisa Anda cari sesuka hati. Kecuali jika dewa penguasa alam semesta yang lebih kuat yang bertindak. Pada titik ini, mungkin layak untuk mengambil risiko. Mengalahkan pertarungan, lalu berganti sepeda. Dengan mengingat hal ini, avatar Kaisar Putih menarik niat membunuh dari matanya. Dia dengan tenang mengambil cincin ruang angkasa itu. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik, jangan ulangi lagi lain kali. Jika kau melakukan tindakan apapun, kau harus memberitahu Kaisar terlebih dahulu. Orang yang paling kupercaya di sekitarku adalah kau. Avatar Bai Huang mengubah topik pembicaraan, dan tiba-tiba memuji Yang Mulia Zidian. Saat terakhir masih berupa gunung mayat dan lautan darah, penuh dengan aura pembunuh. Mengapa kau adalah orang yang paling kupercaya di detik berikutnya? Bagi orang-orang di bumi, ini pasti merupakan pick-up artis terbaik di tempat kerja. Namun saat ini, Yang Mulia Zidian sangat terharu. Yang Mulia Kaisar Putih benar-benar memahaminya. Pengabdiannya yang tulus tidak sia-sia. Pada saat yang sama, saat ini, ia lebih memahami tindakan Bai Huang. Sebagai seorang raja, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan seharusnya tidak terlihat. Pada saat yang sama, kita harus tahu bagaimana menerapkan keanggunan dan kekuasaan. Jika Anda secara membabi buta memperlakukan bawahan Anda dengan baik dan mencari keuntungan bagi bawahan Anda, setelah sekian lama, bawahan Anda mungkin tidak akan selalu menghormati Anda, tetapi akan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Oleh karena itu, di samping menunjukkan keanggunan, dibutuhkan keagungan yang lebih kuat untuk mencegah. Imbalan dan hukuman adalah cara untuk melawan. Ia terkejut barusan. Benar sekali, penglihatanku tidak salah. Yang Mulia Kaisar Putih sangat bijaksana. Jika beliau adalah pemimpin klan suci, beliau pasti akan memimpin klan suci menuju kemakmuran. Baik bakat militernya maupun kemampuan kepemimpinannya, beliau luar biasa. Klan suci kita saat ini sedang menderita masalah internal dan eksternal, dan kita membutuhkan pahlawan seperti itu untuk memimpin rakyat keluar dari kesulitan saat ini selangkah demi selangkah. Untuk sesaat, tatapan setia Yang Mulia Zidian menjadi semakin teguh. Kau pulang dulu. Ngomong-ngomong, beritahu utusan tingkat tinggi bahwa Kaisar sedang mundur, dan mungkin butuh waktu sebelum dia bisa pergi ke galaksi Tailuo untuk pengujian. Baik, tuanku.
Klon Kaisar Putih melirik pasir dewa transformasi di cincin ruang angkasa. Pasir emas itu satu demi satu tampak membawa aura misterius. Setiap butir pasir Huasen mengandung zat aktif yang belum pernah ada sebelumnya. Tampaknya membawa vitalitas yang belum pernah ada sebelumnya bagi semua organisme berbasis karbon. Layak menjadi material ilahi peradaban tingkat 9, memang luar biasa. Medan waktu, 1000 kali lebih cepat. Penguatan ruang angkasa, segel. Di sebuah kuil, avatar Kaisar Putih dengan tegas menempatkan penghalang ruang angkasa, dan membuka medan waktu yang dipercepat 1000 kali, dan mulai memurnikan pasir dewa. Dengan kondisi vitalitasnya yang semakin menurun, mengaktifkan percepatan 1000 kali sama saja dengan bermain api dan membakar dirinya sendiri. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Dia telah didorong ke titik kritis. Entah berhasil memadatkan tubuh emas yang tak terkalahkan, menyerang alam penguasa dewa, dan berpartisipasi dalam pemilihan inang parasit, atau mengungkap identitas dan tetap tenang di tempat. Tidak ada pilihan ketiga. Dengan kekuatan penguasa dewa kosmik parasit, avatar Kaisar Putih akan ditemukan meskipun ia melarikan diri hingga ke ujung dunia. Pada saat itu, bukan hanya 6 orang suci agung dari ras parasit yang akan membunuhnya, tetapi bahkan para master iblis kosmik dari ras iblis pun tidak akan membiarkannya pergi. Dan setelah identitasnya terungkap, itu juga dapat melibatkan umat manusia untuk menanggung kobaran api perang yang lebih besar. Jadi dia harus berpura-pura. Tidak apa-apa jika tidak berpura-pura. Pada saat ini, avatar master iblis terus melahap roh jahat darah. Setelah melahap dan memurnikan mayat berdarah dari 10 triliun prajurit dari kedua ras. Jurus penelan langit awan darah telah dikembangkan hingga tingkat ke-9 oleh avatar Raja Iblis. Kekuatannya juga berhasil menembus tingkat ke-5 dewa. Untungnya, ia telah menelan dan memurnikan sejumlah besar air laut jiwa merah sebelumnya, dan jiwa abadi cukup kuat. Jika tidak, terobosan berturut-turut dalam waktu sesingkat itu pasti akan menyebabkan jiwa tidak mampu mengendalikan roh jahat darah yang begitu besar. Masih ada bunga jiwa suci di tanganku, jadi aku akan mengambilnya sendiri, untuk meningkatkan kendali jiwa, menelan lebih banyak darah dan roh jahat, dan mencapai tingkat ke-6 Master Dewa. Waktu berkedip. Baru 1 bulan berlalu. Bab 1545. Hari ini, Mozu dan Parasit secara resmi menandatangani perjanjian gencatan senjata, dan mengumumkannya ke seluruh alam semesta. Berita tentang pemilihan umum pemimpin baru dalam klan Parasit yang akan datang akhirnya mulai dimasukkan dalam agenda. 9 kandidat lainnya segera berangkat ke galaksi pusat Tailuo begitu mereka menerima surat undangan. Hanya kandidat terakhir, Kaisar Putih, yang belum muncul. Ini pasti membuat semua orang curiga. Karena ketenaran dan popularitas Bai Huang, di antara 10 kontestan dalam kompetisi ini, Prestige hampir dapat berada di peringkat 3 teratas. Dia mencintai rakyat seperti anaknya sendiri, memiliki keterampilan militer yang luar biasa, dan telah membuat prestasi besar dalam pertempuran. Dalam perang melawan iblis, dia berulang kali menyampaikan kabar baik, yang telah menyebar ke seluruh suku Parasit. Jadi ada banyak pendukung. Dia sangat mungkin untuk memegang posisi tersebut. Secara logis, dia seharusnya sangat aktif. Namun, baru-baru ini ada berita bahwa Kaisar Putih telah menunda audisinya karena pelatihan tertutupnya. Ini benar-benar tidak dapat dipahami. Bagaimana mungkin kau sudah mencapai tingkat ke-10 Kaisar Dewa? Saat mundur seperti ini, di mana aku bisa menembus batas? Mungkinkah aku bisa menembus batas ke Dewa Penguasa Alam Semesta? Jika kau benar-benar ingin menembus batas ke Dewa Penguasa Alam Semesta, mengapa kau tidak pergi ke Laut Kekacauan untuk berlatih? Mundur saja, bagi pembangkit tenaga tingkat ke-10 Kaisar, sudah sulit untuk maju. Apa yang kau takutkan, Bai Huang? Apakah kau benar-benar seorang pengkhianat? Tepat ketika semua orang sedang berbicara, bintang hantu muncul. Di depan Istana Iblis Suci, sekelompok jenderal di bawah komando Kaisar Putih tampak gelisah seperti semut di atas panci panas saat ini. Apakah pelatih masih mengasingkan diri? Di jaringan bintang Sein Race kita, sudah ada sekelompok pelaut yang mulai dengan sengaja menjelek-jelekkan Yang Mulia Kaisar Hitam Putih. Jika pelatih tidak maju untuk mengklarifikasi masalah ini dan menerima tinjauan tingkat tinggi, saya khawatir hal itu akan menyebabkan lebih banyak dugaan yang tidak menguntungkan. Masalah ini pasti dimanipulasi oleh King Huang atau Huntian Shen Huang, yang membeli angkatan laut dan memfitnah mereka secara sembarangan. Mereka juga kontestan populer dalam pemilihan ini. Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mendiskreditkan Yang Mulia Kaisar Hitam Putih. Dalam masalah ini, kita terlalu pasif. Ya, karena desas-desus, bahkan ada spekulasi di internet bahwa Yang Mulia Kaisar Putih adalah boneka umat manusia. Serangan mendadak sebelumnya ke galaksi jahat bertujuan untuk mengurangi tekanan ofensif pada galaksi manusia. Faktanya, dia sudah bekerja sama dengan umat manusia.
Dia juga sengaja memprovokasi perselisihan antara parasit dan iblis. Dia adalah pelaku utama kematian pasukan suci yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan masalah ini terus bergejolak di internet, dan telah mengguncang moral para prajurit. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Perang baru saja berakhir, dan kelompok orang ini ingin menghapus prestasi yang mulia Kaisar Putih. Ketika perang dimulai, mengapa kalian tidak membicarakannya? Sekarang setelah perang berakhir, kalian mulai mencari perang. Pelakunya, kelompok jenderal di bawah panji Kaisar Putih semuanya sangat marah saat itu. Mereka telah mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka pada Kaisar Putih. Saat ini, mereka seperti belalang yang diikat tali. Jika Kaisar Putih benar-benar dimintai pertanggungjawaban, semua investasi mereka akan sia-sia. Ini tidak dapat diterima bagi mereka. Dan begitu Kaisar Putih diinterogasi, saya khawatir akhir mereka tidak akan terlalu baik. Hal semacam ini memengaruhi seluruh tubuh. Kaisar Putih harus maju untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tetapi Istana Iblis Suci telah memasang mantra ruang angkasa. Tidak ada yang tahu kapan Kaisar Putih akan dapat meninggalkan tempat itu. Jika kita terus membiarkan situasi berkembang, tekanan opini publik hanya akan terus memburuk. Tepat ketika semua jenderal cemas seperti semut di wajan panas, Xing He terkejut. Dia melihat ribuan mil awan putih di atas langit semuanya menghilang secara otomatis. Di seluruh bintang hantu, tiba-tiba muncul pemandangan ajaib bintang-bintang yang muncul di siang hari. Nebula tak terbatas di langit terkoyak oleh semburan udara ungu yang megah. Diiringi oleh ki ungu purba yang turun ke alam semesta. Seluruh galaksi hantu, puluhan triliun planet, bergetar hebat. Tanpa alasan yang jelas, pemandangan keberuntungan tak terbatas muncul di langit. Sebuah benua dengan diameter 1 miliar kilometer di bintang hantu. Satu demi satu bunga teratai emas tumbuh dari udara. Ratusan juta binatang buas seperti hantu meraung di langit berbintang. Tampaknya mereka sedang merayakan kelahiran kekuatan yang tak tertandingi. Pada akhirnya, energi ungu yang agung ini berubah menjadi seberkas cahaya terang, yang tiba-tiba menyinari kuil di depannya. Pada saat ini, semua jenderal yang awalnya tidak sabar menjadi tercengang. Sesak napas. Mengejutkan. Apakah ini teratai emas yang tumbuh dari bumi, keberuntungan yang turun dari langit, pemujaan para dewa dan binatang buas, dan turunnya energi ungu yang agung? Dewa kosmik ketujuh dari klan suciku, telah lahir. Tak terucap. Begitu Kaisar Putih berhasil menembus batas, ia dipromosikan menjadi dewa penguasa alam semesta, dan berubah menjadi makhluk kosmik tingkat 9. Semua usaha dan investasi mereka tidak sia-sia. Terobosan ini akan menjadi lompatan kualitatif. Di bawah dewa penguasa, semua orang hanyalah seekor semut. Memasuki keberadaan kehidupan kosmik tingkat 9, bagi suatu ras, itu seperti dewa sejati telah lahir. Tak terhentikan, tak terkalahkan, maha kuasa. Dan menembus keberadaan dewa penguasa alam semesta, pada dasarnya tidak sulit untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa. Tidak masalah apakah Anda berpartisipasi dalam pemilihan atau tidak. Menerobos penguasa dewa alam semesta, Kaisar Putih adalah raksasa ketujuh dari ras parasit. Mendiskreditkan raksasa adalah pelanggaran berat. Opini publik, itu bisa dihancurkan dalam sekejap. Pada saat ini, avatar Kaisar Putih akhirnya berhasil memasuki tingkat master dewa alam semesta sebelum batas waktu mendekat. Benar-benar mematahkan belenggu parasit yang perlu terus membawa pulang parasit. Jiwa, tubuh, dan dunia kerajaan Tuhan terintegrasi menjadi satu. Detik berikutnya, saya melihat seekor binatang ilahi seputih salju melesat ke langit berbintang. Tubuh fisiknya melesat dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. 100 km, 1000 km, juta kilometer, juta kilometer, juta kilometer, miliar kilometer. Pada akhirnya, tubuh binatang ilahi ini membengkak hingga ukuran raksasa 35 miliar kilometer sebelum akhirnya berhenti. Tubuh sebesar itu sebenarnya puluhan kali lebih besar dari seluruh planet peradaban tingkat 8, bintang hantu. Hampir satu tamparan saja dapat menghancurkan planet peradaban tingkat 8. Dengan lambaian tangan, sapulah seluruh galaksi. Aura menakutkan itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini tubuh asli dewa? Kaisar bersisik hitam gemetar. Semua pemimpin gemetar. 3 triliun pasukan di bawah komando Kaisar Putih gemetar serentak. Aku membuktikan diriku sebagai dewa semesta hari ini, berkat bantuan semua saudara dan saudariku. Aku akan melihat dan mengingat kebaikan dan pengabdian kalian di hatiku. Jangan khawatir, jika aku menjadi pemimpin ras suci, aku akan memimpin ras suci, berjuang untuk hegemoni di alam semesta, menggulingkan ras iblis, dan membiarkan setiap prajurit ras suci yang gugur beristirahat dengan tenang. Darah mereka tidak tertumpah sia-sia, dan hutang darah harus dibayar dengan darah. Suatu hari nanti, ras suciku akan mendominasi seluruh alam semesta. Begitu avatar Kaisar Putih menembus ke Dewa Semesta, dia mengungkapkan pemikirannya tentang sekolah pertempuran tanpa ragu-ragu.
Dengan gencatan senjata saat ini, jelas bahwa banyak prajurit parasit juga tidak yakin. Bab 1546. Begitu banyak saudara dan rekan sebangsa telah gugur. Dalam kasus kehilangan yang begitu besar, pelaku sebenarnya dari iblis yang menghancurkan laut parasit belum ditemukan hingga saat ini. Bagaimana masalah ini bisa dibiarkan begitu saja? Cepat. Pada saat banyak diskusi di jaringan galaksi di dalam klan parasit, karena Kaisar Putih menggunakan alasan pengasingan untuk menghindari tinjauan tingkat tinggi. Tiba-tiba, sebuah berita mengejutkan menggemparkan seluruh jaringan galaksi. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, kerajaan peradaban besar, menjadi bahan pembicaraan hangat. Banyak netizen dari seluruh klan parasit serentak heboh. Panglima tertinggi penumpasan iblis, Kepala Kaisar Putih, menyambut kedatangan energi ungu yang agung, menembus dewa penguasa alam semesta, dan dipromosikan menjadi raksasa ketujuh dari klan suci. Berita ini telah dikonfirmasi dengan berbagai cara. Bahkan ada banyak parasit kuat yang mengambil gambar Kaisar Putih yang dipromosikan menjadi dewa penguasa alam semesta di tempat kejadian. Adegan yang mengejutkan dunia. Di alam semesta yang tak terbatas dan langit berbintang, teratai emas yang tumbuh dari tanah ada di mana-mana, diselimuti keberuntungan, dan bahkan banyak planet yang memancarkan aura karena hal ini. Masalah ini sama sekali tidak bisa dipalsukan. Jelas, Kaisar Putih benar-benar telah menembus batas dewa penguasa alam semesta. Di jaringan Xinghe, dengan sengaja memfitnah guru suci dari ras suci tanpa bukti, apa kejahatannya? Itu bisa dihukum mati dengan 1000 pisau. Mereka yang serius akan membunuh seluruh keluarga. Karena parasit itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi, seluruh keluarga ini umumnya akan melibatkan hubungan antara guru dan murid, teman, atasan dan bawahan, dan sebagainya. Ini sama sekali bukan lelucon. Kejahatan memfitnah dewa dari ras suci harus dihukum. Tiba-tiba, semua netizen jahat yang menganalisis dan berkomentar di internet segera menghapus komentar jahat mereka terhadap Kaisar Putih. Saya khawatir kecepatan tangan mereka akan lambat. Begitu dimintai pertanggungjawaban, itu akan menjadi kejahatan berat. Pada saat yang sama, berita tentang terobosan Kaisar Putih juga membangkitkan kegembiraan kolektif seluruh klan parasit. Dewa penguasa alam semesta, abadi. Begitu terobosan tercapai, kekuatan seluruh klan akan meningkat pesat. Efek penangkal terhadap ras lain juga akan meningkat pesat. Kelahiran dewa penguasa ketujuh alam semesta harus dirayakan oleh ras parasit. Pada saat yang sama, begitu Kaisar Putih menembus tingkat dewa penguasa alam semesta, dia mengatakan bahwa dia akan segera pergi ke galaksi pusat Tailuo untuk menerima peninjauan komprehensif dari para santo tingkat tinggi. Melanjutkan pencalonan untuk pemilihan pemimpin klan suci. Untuk sementara, jaringan bintang internal klan parasit gempar. Sungguh luar biasa. Aku sudah tahu bahwa pelatih kepala Kaisar Putih luar biasa, tetapi aku tidak menyangka dia memiliki kualifikasi seorang master ilahi. Bukankah ada yang mengatakan di internet bahwa pelatih kepala Kaisar Putih sengaja menunda, atau bahwa ras manusia sedang menyamar? Mundur hanyalah alasan, dan sekarang. Mengapa postingan itu dihapus? Sialan kau, siapa yang memfitnah pelatih Kaisar Putih, dan kau ketahuan olehku, dan aku akan membunuhnya hidup-hidup. Komandan garis depan dengan gagah berani melawan musuh di medan perang galaksi. Kalian bajingan keparat belum pernah membunuh satu iblis pun, dan kalian tahu cara memaksa mereka di internet. Jika kalian benar-benar pandai dalam hal itu, mengapa kalian tidak pergi ke garis depan untuk bertempur? Orang-orang yang memfitnah pelatih Kaisar Putih pasti adalah para pesaing lain yang bertanggung jawab atas pemilihan. Ini terlalu jelas. Kaisar Putih telah membuat prestasi besar dalam pertempuran. Kalian sengaja mendiskreditkan dan menurunkan prestise pelatih Kaisar Putih, sehingga menurunkan suaranya dan membiarkan aku terpilih dengan sukses. Sialan, metode ini terlalu hina, kalian tidak bisa berperang, dan kalian bermain curang di belakangku. Mulai hari ini, Kaisar Putih bukan lagi Kaisar Putih. Dia seharusnya menjadi penguasa suci ketujuh dari klan suciku. Karena gelarnya adalah Jenderal Penekan Iblis, maka kita harus memanggilnya penguasa suci penekan iblis. Tepat ketika ada banyak diskusi di jaringan galaksi di dalam klan parasit. Di medan perang galaksi tempat iblis dan parasit beraksi. Selalu ada seekor lebah kecil yang rajin. Medan perang terus dibersihkan. Pembersihan telah dilakukan terus-menerus selama lebih dari sebulan. Secara kebetulan kali ini, seorang kaisar dewa kosmik parasit juga memerintahkan bawahannya untuk membersihkan medan perang. Meskipun medan perang penuh dengan roh jahat, mayat bertebaran di mana-mana. Tetapi para prajurit dari dua ras yang gugur dalam pertempuran ini mungkin membawa beberapa hal baik bersama mereka. Entah itu senjata dan peralatan, atau cincin luar angkasa, atau pesawat ruang angkasa dan kapal perang yang rusak, semuanya dapat diambil dan diperbaiki, dan mungkin dapat dijual dengan harga mahal. Jadi membersihkan medan perang adalah bisnis mudah untuk menghasilkan banyak uang. Secara umum, tidak masalah. Tanpa latar belakang, Anda mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan seperti itu. Aneh,
Ada cukup banyak medan perang galaksi di dekat sini, sepertinya semuanya telah dibersihkan, dan saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Mungkinkah itu ras iblis? Sial, iblis-iblis ini sebenarnya lebih cepat dari kita. Bos, ada penemuan di depan. Diiringi teriakan terdengar. Saya melihat seorang prajurit parasit yang tersedot ke dalam tubuh manusia oleh iblis luar angkasa di tempat itu. Sial, itu benar-benar iblis. Kedua klan telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ini adalah wilayah klan suci kita. Mengapa iblis-iblis itu tidak segera mundur? Raungan. Terdengar raungan keras dari iblis luar angkasa ini. Awalnya, iblis seukuran anjing serigala langsung berubah menjadi awan iblis mengerikan, menutupi galaksi, dan akhirnya membentuk iblis mengerikan dengan tinggi lebih dari meter. Apakah ini, iblis ekstrateritorial tingkat Kaisar Iblis? Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Dewa Kosmik Parasit berubah seketika. Iblis ekstrateritorial tingkat Kaisar Iblis sangat menakutkan. Karena mereka tidak memiliki wujud fisik, mereka sangat sulit dibunuh. Bahkan lebih sulit dibunuh daripada Kaisar Dewa Kosmik biasa. Roh jahat iblis yang meresap ke seluruh tubuh dapat dengan mudah memengaruhi pikiran dan kemauan makhluk lain, dan jika kemauan sedikit lemah, mereka akan otomatis menjadi gila. Keenam kerabat itu tidak saling mengenali dan saling membunuh. Kesulitan makhluk semacam ini jauh melebihi kesulitan Kaisar Dewa tingkat yang sama. Pergi, jangan tinggalkan satu pun, dan mereka yang mengganggu tempat ini akan mati. Saya melihat 3 iblis tingkat Kaisar Iblis muncul di medan perang galaksi yang tak berujung ini. Kemudian, semuanya di luar kendali. Semakin banyak monster mengerikan berkumpul. Sekilas, ribuan kepala tiba-tiba muncul. Kenapa ada begitu banyak iblis ekstrateritorial tingkat iblis? Apakah ini terlalu menakutkan? Siapa sih yang mampu menahan ribuan iblis ekstrateritorial tingkat Kaisar Iblis dalam penangkaran? Kaisar Kosmik Parasit itu berteriak ketakutan. Kabur. Lari. Keberadaan seseorang yang mampu menahan ribuan iblis ekstrateritorial tingkat Kaisar Iblis dalam penangkaran sangat mungkin, dia adalah pembangkit tenaga tingkat Master Iblis. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Kosmik Parasit ini hampir ketakutan setengah mati. Apa-apaan ini, datang ke sini untuk membersihkan medan perang dan menjadi kapten yang menyentuh emas. Nima tiba-tiba bertabrakan dengan Raja Iblis Kosmik. Aku terkutuk selama 8 kehidupan. Bagus sekali, aku akhirnya berhasil menembus ke tingkat ke-7 dewa. Tidak sia-sia aku bekerja keras selama lebih dari sebulan. Aku juga mengambil bunga jiwa suci dan menelan darah serta roh jahat dari 300 triliun prajurit dari 2 ras. Meskipun ada ribuan triliunan iblis dan parasit yang mati dalam perang antara kedua klan ini, mereka pada dasarnya telah membersihkan medan perang sejak awal, menyisakan kurang dari 1/10-nya untukku. Sekarang setelah kedua klan berhenti bertarung, aura berdarah telah berkurang drastis. Ini bukan hal yang baik. Bab 1547. Ini terlalu menakutkan, sungguh terlalu menakutkan, aku hampir mati. Kaisar tanpa khawatir tampak ketakutan. Ia samar-samar merasakan aura darah yang mengerikan, menutupi langit berbintang sejauh hampir 1 tahun cahaya. Jika ia tidak segera melarikan diri, ia pasti sudah terbunuh sekarang. Aku harus segera melaporkan masalah ini kepada Guru Suci. Roh jahat para iblis belum mati, dan mereka bahkan memanfaatkan pertempuran antara dua klan untuk memadatkan roh jahat darah dan meningkatkan basis kultivasi mereka. Juga memberi makan para iblis, itu sangat jahat. Di depanku, kau, seekor semut tingkat dewa, bisakah kau lolos? Tepat ketika Kaisar tanpa khawatir merasa telah lolos dari bahaya. Tiba-tiba, terdengar seringai menghina di kehampaan. Detik berikutnya, kehampaan hancur berkeping-keping. Awan darah yang tak terbatas menyembur keluar. Ruang itu langsung terkunci, dan Kaisar Wuyu tidak dapat lagi menggunakan keterampilan pergerakan ruang apapun. Ia merasakan hawa dingin di hatinya. Sudah berakhir. Terkurung oleh iblis kosmik, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kaisar ini telah bekerja keras selama 5.000 juta tahun, dan telah tumbuh menjadi kaisar alam semesta selangkah demi selangkah. Terakhir kali dia mengubah cangkangnya, dia berubah menjadi tubuh kaisar induk Zerg teratas. Kupikir kesempatanku sangat kecil, dan aku hanya perlu mengolah tubuh kaisar induk Zerg hingga tingkat dewa. Di alam kaisar, prajurit Zerg tingkat tinggi dapat diproduksi massal dalam jumlah besar. Sekarang aku telah berhasil menembus alam kaisar dewa, aku hanya perlu waktu untuk melahap daging dan darah sejumlah besar prajurit dari kedua ras, dan aku dapat mengolah pasukan Zerg yang setia. Tidak akan lama lagi para anggota senior aliansi ras suci akan memiliki tempat untukku. Aku telah tertidur selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku memiliki kesempatan untuk mengguncang alam semesta. Aku tidak menyangka bahwa aku akan segera mati setelah menembus alam kaisar. Kaisar Wuyu tidak dapat menahan rasa sedihnya. Seberapa tinggi pun potensinya, pada akhirnya akan jatuh hari ini.
Di hadapan Raja Iblis Kosmik, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja menembus ranah kaisar, dan dia tidak punya ruang untuk melawan kecuali dibantai olehnya. Langit, bumi, jika ada seseorang yang dapat menyelamatkan hidupku saat ini, aku rela menjadi lembu atau kuda untuknya dan mengabdikan hidupku untuknya. Kaisar yang tak khawatir itu diam-diam bersumpah dalam hatinya. Petik 2. Saat ini, dia memejamkan mata dalam keputusasaan. Awan darah memenuhi langit, menyerbu ke arahnya. Ruang ini berubah menjadi lempengan besi, dan dia bahkan tidak bisa bergerak sedikitpun. Tepat pada saat ini, langit berbintang bergetar hebat. Setan lancang dan berani, kau berani melanggar perjanjian gencatan senjata antara kedua klan tanpa izin, menyerbu wilayah klan suci kami lagi, dan membantai kuartet, bagaimana aku bisa mentolerirmu? Aku melihat sosok binatang buas putih raksasa turun tiba-tiba. Saat binatang buas raksasa ini turun, awan darah yang tak terbatas dan menakutkan itu tercerai-berai oleh cahaya putih yang panjangnya ratusan juta kilometer. Sosok kepala iblis secara bertahap menampakkan tubuh aslinya. Satu monster dan satu binatang buas, saling menatap dari udara. Di permukaan tampak saling balas dendam. Namun sebenarnya, kemampuan akting masing-masing sangat luar biasa. Detik berikutnya, dua aura menakutkan bertabrakan. Itu benar-benar menghancurkan lebih dari selusin planet di langit berbintang sekitarnya menjadi berkeping-keping. Anak parasit yang baru saja menembus ke tingkat dewa penguasa alam semesta, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan bicara soal merobek perjanjian gencatan senjata, tempat ini telah membasuh lautan parasit dengan darah, apa yang bisa kau lakukan padaku? Avatar Raja Iblis itu penuh dengan energi hitam, dan kesombongannya sangat angkuh. Ternyata kaulah pencuri yang membantai lautan suci klan kami. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Wuyu langsung marah. Di lautan parasit tempat klon Raja Iblis membantai, termasuk lautan ibunya. Pembantaian ibu Hai sama saja dengan membunuh orang tuanya. Kebencian yang begitu dalam bahkan membuat Kaisar Wuyu melupakan rasa takut dikuasai oleh iblis. Kebencian ini tak terpisahkan. Sekarang pembunuh sebenarnya ada tepat di depan matanya, dia benar-benar membenci kenyataan bahwa dia tidak cukup kuat untuk membunuh iblis itu dengan tangannya sendiri. Kalian parasit seperti semut, merupakan kehormatan bagi kalian untuk bisa menjadi makanan para iblis surgawi yang dibesarkan olehku. Pergi ke neraka. Aku melihat avatar Raja Iblis menunjuk ke langit. Sebuah jari sihir raksasa tiba-tiba menghantam Kaisar Dewa Wuyu. Aura mengerikan yang menghancurkan galaksi itu membuat Kaisar Wuyu langsung terbangun. Semua amarah berubah menjadi rasa takut dan ketenangan yang tak terbendung saat ini. Namun pada saat kritis, klon Kaisar Putih kembali menembak untuk memblokirnya. Gelombang cahaya penghancur memblokir jari penghancur langit. Pergi sekarang, pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa kau ikuti. Klon Kaisar Putih segera berkata melalui transmisi suara. Terima kasih Guru Suci atas anugerah penyelamatan nyawa Anda, Wuyu bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Suci di masa depan untuk membalas kebaikannya. Setelah mengatakan ini, dia langsung berubah menjadi bayangan dan melarikan diri dari tempat itu dengan cepat. Hingga ia melarikan diri sejauh 1 tahun cahaya. Baru saja merasa sedikit lebih aman. Pertempuran tingkat ini memang bukan sesuatu yang bisa dia ikuti. Dalam pertempuran antara dua dewa kosmik, akibatnya saja mungkin akan membuatnya mati ketakutan. Cara terbaik untuk menghadapinya saat ini adalah melarikan diri dan segera melaporkan masalah ini kepada petinggi klan parasit. Pada saat yang sama, beberapa guru suci diminta untuk bertindak bersamaan untuk menundukkan iblis ini. Kaisar tanpa khawatir segera melaporkan masalah ini. Aku melihat bahwa di langit berbintang kosmik, ada dua avatar dari para penguasa ilahi, yang tiba-tiba membesar hingga berukuran 1 miliar kilometer. Pertempuran dahsyat meletus. Dua makhluk kosmik super raksasa mulai mendorong melintasi galaksi. Di mana pertempuran meletus. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan planet-planet terlempar seperti kelereng. Gelombang kejut destruktif seperti ledakan tiba-tiba menyapu hingga 1 tahun cahaya jauhnya. Kaisar Wuyu tercengang. Apakah ini kekuatan dewa penguasa alam semesta? Akibat pertempuran dapat tersapu hingga 1 tahun cahaya jauhnya. Ini menakutkan. Namun sesaat kemudian, klon Kaisar Putih dan klon penguasa iblis telah melakukan perjalanan dari galaksi ini ke galaksi lain. Kedua ketua dewa kosmik terlibat dalam perang. Sementara avatar Kaisar Putih bertarung dengan sengit, dia bahkan menyelamatkan seorang ketua dewa Kaisar Parasit pada saat kritis terlepas dari luka seriusnya. Itu bisa disebut kebenaran dan langit yang cerah. Tetapi jelas, bahkan jika tubuh emasnya abadi, dia telah dipenggal dan dibunuh oleh iblis itu beberapa kali. Meskipun setiap kali tubuh fisik dapat disatukan kembali, namun kerusakannya tidak kecil. Para prajurit dari suku parasit tersebut menyaksikan semua ini. Komandan Kaisar Putih baru saja menembus ke tingkat dewa penguasa alam semesta, dan fondasinya belum sepenuhnya stabil. Saat ini,
Dia telah dicabik-cabik berkali-kali oleh iblis, dan vitalitasnya mungkin akan terluka parah. Tidak, arah serangan iblis itu adalah Laut Suci Qiandu. Ah, aku mengenalinya. Pencuri anjing ini adalah pembunuh yang menumpahkan darah di 7 laut suci klan suciku terakhir kali. Para iblis terlalu menindasku. Para petinggi telah diberitahu dan sedang bergegas tanpa henti. Pelatih Bai Huang, kau harus bertahan. Menyaksikan adegan di mana Bai Huang dipukuli dengan brutal oleh Raja Iblis Kosmik. Semua prajurit parasit merasa tersentuh. Mereka hanya merasa sangat sedih dan marah. Pihak lawan jelas merupakan Raja Iblis Kosmik veteran, dan kekuatannya kemungkinan besar telah mencapai tahap akhir Raja Iblis. Tetapi kepala pelatih Kaisar Putih baru saja menembus. Mustahil untuk menjadi lawan iblis ini. Demi mencegah Qiandu Shanghai dirampok oleh iblis, dia telah melukai sumber fundamentalnya. Pengorbanan ini terlalu besar. Bab 1548. Yang lebih tragis lagi adalah Bai Huang ingin melindungi Qiandu Shanghai agar tidak ditembus. Ia malah menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk menahan bombardir gila-gilaan dari Raja Iblis Kosmik. 5 menit kemudian, Bai Huang menyemburkan darah dengan deras, sekarat. Tubuh fisiknya yang luar biasa besar hancur berkeping-keping. Jelas menderita pukulan berat yang tak terbayangkan. Betapa mengerikannya serangan Raja Iblis Kosmik itu. Namun, Bai Huang melawan dengan tubuh fisik sang penguasa ilahi, hanya untuk melindungi lautan suci agar tidak dibanjiri darah oleh iblis. Tanggung jawab dan kewajiban seperti itu. Tak diragukan lagi, itu sangat menyakiti setiap prajurit parasit yang hadir. Tidak. Yang Mulia Kaisar Putih Gelombang. Tuan Suci begitu agung, saya hanya bisa menyalahkan kami karena terlalu tidak berguna. Menghadapi invasi musuh yang kuat, kami tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan tanah air kami, tetapi kami bahkan telah menjadi penghalang. Kami datang, Yang Mulia Kaisar Putih, mohon bersabar, hanya tersisa 1 menit, dan Dewa Suci Sura, Kunpeng, dan Phoenix Api akan segera tiba. Kata Kaisar Qiandu dengan wajah sedih. Bos klan parasit akan segera datang, cepatlah pergi. Gelombang drama ini hampir selesai, jika terus berlanjut, mungkin akan berakhir. Kaisar Putih mengedipkan mata. Sebenarnya, tidak perlu mengedipkan mata, avatar Raja Iblis segera mengerti. Kaisar Putih tua, Anda begitu kejam. Kalian beruntung hari ini, tetapi jika kalian dapat mempertahankan lautan suci 1000 ibu kota, dapatkah kalian mempertahankan lautan suci ras parasit lainnya? Kepala ini ingin menumpahkan darah di lautan parasit, dan tidak ada satupun dari kalian yang dapat menghentikannya. Terlihat tubuh besar avatar Raja Iblis menyusut dengan kecepatan luar biasa. Segera merobek ruang, menembus kehampaan dan pergi. Pada saat yang sama, avatar Master Iblis segera menggunakan metode rahasia, memanggil total 18 iblis surgawi tingkat dewa, indra ilahi Master Iblis mengalir masuk, dan nafas ke-18 iblis itu melonjak. Mereka berubah menjadi tubuh palsu 18 Raja Iblis. Bergerak ke 18 arah yang berbeda, mereka melayang di udara. Pertahankan, Qiandu Shanghai pertahankan. Wuo, tanpa perlindungan Yang Mulia Kaisar Putih, aku mungkin telah mati di bawah telapak tangan raksasa Raja Iblis. Bawahanku akan merujuk kepada Tuan Suci Bai Huang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Suci, dan aku tak akan ragu untuk mati. Tuhanku kekal. Tuanku abadi. Wosh, wosh, wosh. Avatar Master Iblis baru saja pergi kurang dari 1 menit. Kemudian tiba-tiba 3 aura yang sangat menakutkan turun. Seorang pria manusia yang tampan dan kejam. Seekor kunpeng kuno yang tampak seperti ikan tetapi bukan ikan, dan seekor burung tetapi bukan burung. Seekor Phoenix Api kuno dengan darah murni. Mereka adalah Tuan Suci Sura dari ras parasit, Tuan Suci Kunpeng, dan Tuan Suci Angin Api. Ketiga Tuan Suci ini memiliki latar belakang dan kekuatan yang sangat luar biasa. 1 miliar tahun yang lalu, Tuan Sura adalah penguasa kosmik nomor dari ras manusia pada saat itu, menyapu suatu era. Sayang sekali ia diparasit oleh parasit. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Kunpeng dan Tuan Huofeng. Garis keturunan mereka sangat murni, mereka awalnya adalah ras langka di alam semesta, dan garis keturunan alami mereka sangat kuat, tetapi mereka adalah yang terbaik di antara ras langka yang mereka rebut. Dapat dikatakan bahwa peluangnya sangat kecil. Justru karena alasan inilah mereka dapat naik ke posisi tertinggi dan mencapai posisi Dewa Penguasa Alam Semesta. Setiap bos yang dapat menembus level Dewa Penguasa Alam Semesta. Kekuatan, kesempatan, ketekunan, bakat, semuanya sangat diperlukan. Hampir setiap dari mereka adalah penjahat tak tertandingi yang menghancurkan suatu era. Kami memberi hormat kepada Dewa Suci Sura. Salam kepada Dewa Kunpeng. Salam kepada Dewa Suci Api dan Angin. Tidak masuk akal, anak-anak iblis, berani melanggar janji mereka dan menyerang lautan suci keluargaku lagi dan lagi, aku tidak akan pernah menyerah. Lord Asura merasakan energi iblis yang familiar itu.
Mataku hampir merah. Benar, pencuri anjing inilah yang menumpahkan darah di lautan suci Sura, menggali benih dewa, dan mengambil bunga jiwa suci yang dengan susah payah kubudidayakan selama 3.000 juta tahun. Kau tidak meninggalkan satu bunga pun. Menggelepar seluruh lautan suci Asura. Seluruh lautan suci dijarah oleh pencuri anjing ini. Ah! Aku akan membunuhmu hidup-hidup. Lord Asura mengamuk. Ia merasakan napas yang tertinggal ketika avatar Raja Iblis menerobos kehampaan. Ia mencabik-cabik ruang angkasa tanpa ragu-ragu, dan mengejar pergi. Iblis ini tidak bisa lari, dan dibandingkan dengan kecepatannya, aku belum pernah menuruti siapapun di alam semesta ini. Guru Suci Kunpeng mencibir, dan juga menerobos kehampaan, mengejarnya. Apakah kau baik-baik saja? Guru Suci Huo Feng yang tersisa memeriksa luka Kaisar Putih. Entah mengapa, ia terkejut ketika melihatnya. Luka Bai Huang sangat serius hingga melukai akar kehidupannya. Bahkan menghabiskan energi ungu primordial. Kau baru saja menembus ke alam dewa semesta, fondasimu belum sepenuhnya stabil, dan jiwa abadi belum sepenuhnya terintegrasi ke setiap sel. Tetapi untuk melindungi lautan suci Qiandu, kau telah menderita luka berat, dan bahkan membentuk kembali tubuhmu berkali-kali. Tahukah kau bahwa konsekuensi dari melakukan ini akan menyebabkan sejumlah besar energi ungu primordial di tubuhmu terkonsumsi, dan bahkan memengaruhi potensi alam dewa di masa depan. Meskipun dewa penguasa alam semesta abadi, jika dia benar-benar hancur berkeping-keping oleh lawannya, dia akan mengonsumsi sejumlah energi ungu purba tanpa kau sadari. Akibat dari pertempuran ini, kau mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melampaui alam semesta dalam hidup ini. Kata Lord Huo Feng dengan nada agak menyesal. Avatar Kaisar Putih langsung membeku sejenak. Tidak, ini hanya sandiwara. Mungkin sedikit lebih berat. Gelombang ini benar-benar memengaruhi potensi. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dipikirkan Chen Yuan. Tapi seperti kata pepatah, dia sudah sangat puas ketika avatarnya telah mencapai tingkat dewa penguasa alam semesta. Cepat. Klon Kaisar Putih kembali sadar. Ekspresi kekecewaan di matanya menghilang. Tidak apa-apa, mampu menyentuh alam dewa penguasa alam semesta sudah merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku tidak pernah berpikir untuk melampaui alam semesta. Kali ini aku tidak membiarkan iblis berhasil, dan mempertahankan Laut Suci 1000 ibu kota. Menurutku, signifikansinya jauh lebih penting daripada potensi kemunduranku sendiri. Untunglah semua orang baik-baik saja, aku hanya membenci para iblis, mereka sangat licik, sungguh menjijikkan. Kata Kaisar Putih dengan marah. Jangan khawatir, setiap anggota klan suci akan mengingat kontribusi yang telah Anda berikan kepada orang-orang di klan suci. Mulai sekarang, kau akan sama seperti kami, sebagai master suci dari klan suci, dan menikmati persembahan dari seluruh klan. Setelah melewati keputusan para tetua, kau akan memiliki lautan suci eksklusif, tempat untuk kultivasi dan peristirahatanmu sendiri. Klan suci akan mencurahkan semua sumber daya untuk memujamu, dan yang harus kau lakukan adalah melindungi orang-orang dari klan suci dan memperkuat klan kita. Lord Huo Feng berkata demikian. Tanpa diduga, sebagai dewa penguasa alam semesta, pihak lain tampaknya tidak kesepian seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, mereka lebih ramah. Mungkin terlalu sedikit pemain kuat di level ini. Sama seperti dewa penguasa alam semesta, hanya ketika mereka mencapai level ini barulah mereka bisa berada di level kehidupan yang sama. Segala sesuatu yang lain hanyalah semut. Menghadapi semut, mereka secara alami lebih unggul dan tidak dapat tersinggung. Menghadapi kehidupan di level yang sama, meskipun avatar Kaisar Putih baru saja menembus level, lawan tidak memiliki sedikit pun kesombongan. Sial! Iblis-iblis licik dan jahat itu semuanya berwujud palsu. Tuan Suci Kunpeng dan klan Suci Sura dengan marah memenggal 18 tiruan Raja Iblis. Meskipun ia menghela napas lega, tubuh asli Raja Iblis itu telah lama melarikan diri tanpa jejak. Ras Iblis, kalian sudah keterlaluan. Bab 1549. Marah. Kali ini, para master suci dari ras parasit benar-benar marah. Ah! Anak-anak ras Iblis, apakah kalian hanya ingin menjadi kura-kura dengan kepala yang menyusut? Sebagai penguasa alam semesta, mengapa kalian tidak berani bertarung sampai mati denganku? Dasar ayam panas, sampah, binatang buas. Tunggu dam-dam. Dewa Suci Sura meraung ke langit, sangat marah. Kali ini, pencuri anjing itu lolos lagi. Begitu dia memikirkan ini, organ dalamnya terbakar amarah, dan asap mengepul dari 7 lubangnya. Monster anjing ini benar-benar terlalu tua. Yin tua berbunyi. Sepertinya Master Iblis Kosmik ini telah memahami hukum ruang tingkat 8. Kalau tidak aku tidak akan bisa mengunci fluktuasi ruang yang ditinggalkannya ketika dia bergerak melalui kehampaan. Dengan kelicikan orang ini, aku khawatir hanya bos yang kembali dari Laut Kekacauan dan Master Suci nomor 1 dari ras suciku sendiri yang dapat membunuhnya. Kata Lord Kunpeng. Kesulitan memahami hukum lapisan ke-8 alam semesta di luar imajinasi.
Bahkan Dewa Penguasa Alam Semesta pun tidak dapat memahaminya sesuka hati. Dewa Kunpeng telah hidup di alam semesta selama 20 miliar tahun, dan sekarang ia hanya memahami hukum angin dan hukum jiwa hingga tingkat ke-8. Dewa Sura memahami hukum jiwa dan hukum emas hingga tingkat ke-8. Adapun Dewa Phoenix Api, ia mahir dalam hukum api dan hukum jiwa. Para dewa kosmik dari ras parasit pada dasarnya semuanya mahir dalam hukum jiwa, yang merupakan keunggulan unik mereka. Dan pengendalian hukum-hukum lainnya sepenuhnya bergantung pada bakat individu. Dan hukum ruang adalah salah satu hukum terpenting di alam semesta. Mereka juga hanya memahami tingkat kesempurnaan ke-7. Secara umum, cukup sudah. Tetapi untuk menghadapi klon Master Iblis, Lutua yang telah memahami hukum ruang tingkat ke-8, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya. Apalagi tubuh iblis yang dilepaskan oleh orang ini, yang hampir palsu. Sulit untuk membedakannya tanpa campur tangan langsung dari Master Ilahi Alam Semesta. Ini benar-benar mengganggu jejak pelacakan. Kunpeng, Sura, apakah kalian pikir masalah ini sangat aneh? Belum lama ini, para iblis bertempur dengan kita di galaksi Qianyuan. Kedua belah pihak menderita kerugian bersama, dan kedua pasukan menderita korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, kita harus menahan napas dan untuk sementara menandatangani perjanjian gencatan senjata. Pulihkan vitalitas Anda. Di medan perang Qianyuan, klan iblis mengirimkan total 7 penguasa iblis kosmik. Kita semua mengenal mereka, yaitu penguasa iblis Wutian, penguasa iblis roda darah, penguasa iblis Taiyuan, penguasa iblis naga biru, penguasa iblis kematian, dan penguasa iblis api penyucian, penguasa iblis timur. Ada juga penguasa iblis Taichang, seperti bos kita, yang kekuatannya telah mencapai batas dewa penguasa alam semesta. Sejak 30 miliar tahun yang lalu, dia telah menembus tingkat ke-10 penguasa iblis, dan dia hanya selangkah lagi dari melampaui alam semesta. Karena itu, saya telah berlatih di Laut Kekacauan sepanjang tahun, dan saya belum kembali selama puluhan juta tahun. Jelas, orang yang menyerang Laut Suci kali ini bukanlah 8 Master Iblis Kosmik veteran dari iblis. Kita baru saja menandatangani perjanjian gencatan senjata, dan dia langsung melompat keluar untuk memprovokasi dan sengaja menciptakan bencana, seolah-olah dia takut kita tidak akan berperang dengan iblis. Saya 90,00% yakin ini adalah konspirasi. Lord Huofeng menganalisis dengan nada yang sangat tenang. Begitu kata-kata ini keluar, avatar Kaisar Putih langsung bingung. Tampaknya beberapa hal memang tidak bisa dilakukan terlalu kentara. Meskipun kemampuan aktingnya dengan klon Master Iblis sangat bagus. Masalahnya adalah, itu tidak ada hubungannya dengan akting. Terutama karena motivasinya terlalu jelas. Parasit tingkat tinggi bukanlah orang bodoh. Pertama kali perselisihan diprovokasi, itu juga bisa dikatakan sebagai balas dendam. Kedua kalinya benar-benar disengaja. Poin ini tidak sulit untuk dianalisis. Dengan situasi saat ini di alam semesta, dua ras yang paling diharapkan akan saling bertarung dan saling memangsa. Beberapa ras utama lainnya dicurigai, tetapi yang paling dicurigai adalah ras manusia. Tuan Suci Phoenix Api, Tuan Suci Kunpeng, Tuan Suci Sura, Tuan Suci Kaisar Putih, bawahan saya tahu mengapa iblis ini dengan sengaja memprovokasi perang antara kedua klan. Pada saat yang krusial, Kaisar tanpa khawatir akhirnya berdiri. Dia menjelaskan secara detail alasan dan proses avatar Raja Iblis melahap dan memurnikan roh jahat darah. Lord Sura dan Lord Kunpeng tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, semua misteri terpecahkan, jadi begitu. Jika dugaanku benar, iblis ini pasti telah berlatih teknik terlarang kuno, seni dewa darah dari klan iblis. Begitu teknik ini mulai dipraktikkan, ia perlu menyerap kekuatan energi kehidupan dan darah yang tak terbatas, dan memadatkan roh jahat darah yang mengerikan. Semakin banyak energi jahat darah yang dikumpulkannya, semakin cepat kekuatannya akan tumbuh. Dibandingkan dengan latihan kosmik lainnya, kecepatan latihan dewa darah Jue bahkan bisa 100 kali, atau bahkan juta kali lebih cepat daripada latihan kosmik lainnya. Dan kengerian dari mempraktikkan seni dewa darah adalah bahwa ia perlu membantai makhluk-makhluk tak terbatas di alam semesta. Itu benar-benar melukai kedamaian surga, dan bahkan iblis pun terdaftar sebagai teknik terlarang. Begitu aura darah yang mengerikan terkumpul hingga tingkat tertentu, bahkan dewa penguasa alam semesta akan terpengaruh, mengubahnya menjadi monster pembunuh. Dan memprovokasi perang skala besar di alam semesta adalah nutrisi terbaik untuk mempraktikkan seni dewa darah. Kata guru suci Asura dengan wajah hampir pucat pasi. 6 kerabat iblis itu tidak mengenalnya. Iblis yang telah berlatih seni dewa darah tidak memiliki hati nurani dan kebenaran di hatinya. Dia tanpa ampun menyakiti rasnya sendiri. Iblis ini pasti pengkhianat iblis. Ide-idenya bertentangan dengannya, dan dia pasti berasal dari garis keturunan bangsawan teratas. Hanya darah bangsawan iblis yang dapat berlatih seni dewa darah dengan mudah. Tuan Suci Kunpeng juga berkata dengan tegas.
Ini memudahkan untuk memahami mengapa iblis mencoba segala cara untuk memprovokasi perang. Semakin besar skala perang, semakin cepat kekuatan iblis ini akan meningkat. Kau mengatakan bahwa kau menyerang iblis dan memulai perang lagi, dan kau pasti jatuh ke dalam rencana lawan untuk menabur perselisihan. Tetapi jika kau menolak untuk bertarung, mereka telah memaksamu sampai ke pintu, dapatkah kau menelan nada ini? Ini jelas merupakan dilema. Bai Huang melirik Kaisar Dewa Wuyu. Saudarimu, ini benar-benar tepat waktu. Jika tidak, setelah sedikit analisis oleh orang-orang ini, mereka mungkin benar-benar menargetkan umat manusia. Analisis guru suci Huo Feng jelas hanya sedikit melenceng dari kebenaran. Untungnya, Kaisar Wuyu memberikan informasi kunci. Berhasil menghindari jawaban yang benar. Anda sungguh beruntung. Informasi ini sangat penting, Kaisar Wuyu. Saya ingat Anda atas kontribusi besar, puji Lord Kunpeng. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimanapun juga, kesulitan memenggal kepala dewa penguasa alam semesta sangat tinggi, dan lawannya masih seorang pria yang telah berlatih seni dewa darah dan memahami hukum ruang tingkat 8. Kita hanya bisa memberitahu bos tentang masalah ini, dan bos akan menanganinya sendiri. Jika tidak, risiko seorang Master Iblis Kosmik memikirkan lautan suci keluarga kita kapan saja terlalu besar. Kata Lord Fire Phoenix. Master Suci nomor 1 dari ras parasit tampaknya tidak meninggalkan banyak kesan dalam ingatan Bai Huang. Tetapi pihak lain dapat dihormati oleh beberapa Master Suci lainnya, dan memiliki kekuatan untuk membunuh Master Dewa Abadi Alam Semesta, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Bab 1550. Segera, Galaksi Tailuo adalah tempat ziarah bagi semua ras parasit. Ini juga tempat leluhur ras parasit, Guru Suci Tailuo, melampaui alam semesta dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Benua Tailuo adalah satu-satunya benua beradab tingkat ke-9 dari ras parasit. Kuil Tailuo dibangun di sini. Apakah ini benua Tailuo? Saat klon Kaisar Putih menyaksikan benua Tailuo dengan mata kepala sendiri, pikirannya terkejut. Di kehampaan alam semesta ini, ada sebanyak bintang yang berputar perlahan mengelilingi sebuah benua raksasa. Benua ini tidak berbentuk bola. Ini adalah super benua sungguhan. Langitnya bulat. Diameter seluruh benua melebihi 10 tahun cahaya. Luas gabungan benua-benua tersebut mungkin jauh lebih besar daripada seluruh tata surya. Sebuah planet biasa, di hadapan super benua seperti itu, sekecil setitik debu. Di sekitar benua super ini, ratusan juta pelabuhan perdagangan langit berbintang telah dibangun. Tingkat kemakmurannya melampaui imajinasi. Hampir semua ras di alam semesta dan semua jenis kehidupan dapat dilihat di sini. Semua bangsa datang untuk beribadah, tidak ada yang lebih dari ini. Sungguh mengejutkan. Ketika aku pertama kali datang ke benua Tailuo, aku sama terkejutnya denganmu. Namun, sebentar lagi kau akan menjadi raksasa ketujuh dari klan suci dan memiliki kekuatan untuk mengelola benua ini. Aku sangat optimis tentangmu, kata Lord Sura dengan nada setuju. Sungguh mengejutkan, tetapi benua Tailuo adalah tanah suci klan kita, mengapa ada begitu banyak ras alien? Apakah kau tidak takut mereka akan membuat masalah? Siapa yang berani membuat masalah? Benua Tailuo adalah tanah suci klan kita. Tidak kurang dari 9 artefak peradaban tingkat 9 yang ditekan di sini. Formasinya bahkan dapat memenjarakan dewa penguasa alam semesta. Jika dia benar-benar berani datang ke benua Tailuo, dia akan menyesalinya dalam hitungan menit. Di benua ini, terdapat warisan terkuat dari ras suciku. Nanti kamu akan menerima ujian jiwa dari artefak peradaban tingkat 9, tapi jangan khawatir, itu hanya adegan singkat, dan akan selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah lulus ujian identitas, kamu bisa bergabung dengan klan suci. Prosesnya akan berlanjut. Sejujurnya, jika kau benar-benar menjadi manajer, sentralisasi benua ini akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Ini pekerjaan yang menggiurkan. Ketika aku menjadi manajer lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, tidak ada yang kurang dari itu. Tapi ada terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Aku harus menangani berbagai urusan setiap hari. Aku mengadakan pertemuan kecil setiap 3 hari dan pertemuan besar setiap 5 hari. Aku tidak tertarik lagi setelah 10 tahun. Itu sedikit memengaruhi kultivasiku. Lord Kunpeng menepuk bahu Bai Huang, dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika menyangkut korupsinya di masa lalu, dia tidak menghindar. Benar-benar mencari keuntungan secara jujur. Tidak ada yang tersisa. Avatar Kaisar Putih tampak tenang di permukaan, tetapi ada debar di hatinya. Masih ada artefak peradaban tingkat 9 yang mendeteksi jiwa. Meskipun aku telah menembus ke dewa penguasa alam semesta, dan jiwa dan tubuhku sepenuhnya terintegrasi, tetapi tidak ada jaminan. Bagaimana jika benar-benar terdeteksi bahwa aku bukan parasit? Mungkin tempat ini akan diserang oleh para Master Suci Agung ini. Mungkin aku akan menjelaskannya di sini hari ini. Ayo, kita lewati adegan tadi, dan ngomong-ngomong, kita harus mengadakan pertemuan tingkat tinggi.
Kita harus menemukan penangkal untuk melawan provokasi iblis lagi. Selain itu, kita akan memberitahu bos yang sedang berlatih jauh di Laut Kekacauan. Perlu menggunakan artefak khusus. Para Master Suci ini berbicara dan melakukan formalitas. Tetapi sebenarnya, mereka mengamati reaksi Bai Huang dengan sangat hati-hati. Klan suci yang menyelenggarakan pemilihan. Bahkan jika Kaisar Putih telah menembus Dewa Penguasa Alam Semesta, mereka tidak akan pernah menganggapnya enteng. Bagaimanapun, ini adalah keluarga yang bertanggung jawab, jadi seberapa penting status. Ini hampir terkait dengan nasib dan perkembangan ras puncak. Jika manajernya adalah mata-mata, bukankah ini akan menjadi akhir dari segalanya? Hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Kita harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Kaisar Putih, Dewa Phoenix Api, Dewa Asura, dan Dewa Kunpeng langsung turun ke kuil Tailuo. Itu hanyalah sebuah kuil, dan avatar Kaisar Putih dapat merasakan aura artefak tertinggi dari peradaban tingkat ke-9. Ini adalah artefak peradaban tingkat ke-9 kelas istana, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada istana Kaisar Iblis. Di gerbang istana, terdapat cermin besar seperti gerbang nantian. Selama semua kehidupan di alam semesta memasuki kuil Tailuo melalui gerbang itu, semuanya akan terpantul di cermin. Saat ini, sudah ada sekelompok besar parasit tingkat tinggi yang telah lama menunggu di sini. Mata semua parasit tingkat tinggi tertuju pada Kaisar Putih, termasuk 9 kandidat lainnya. Cermin ini disebut cermin jiwa surgawi, dan merupakan artefak peradaban tingkat 9. Selama disinai ke dalam cermin, sumber jiwanya akan sepenuhnya terungkap. Tidak peduli seberapa dalam ia tersembunyi atau seberapa banyak ia menyamar, ia tidak dapat lolos dari deteksi cermin jiwa surgawi. Selama kalian lolos deteksi cermin jiwa surgawi, kalian akan lulus ujian. Tanpa, boom, cahaya merah menyala tiba-tiba melesat keluar dari cermin, seketika menyelimuti avatar Kaisar Putih. Di dalam cermin besar itu, terdapat kabut tebal, dan tidak ada yang bisa dilihat. Boom! Tak lama kemudian, cahaya oranye lain melesat keluar dari cermin jiwa langit, menutupi avatar Kaisar Putih. Masih tidak terlihat apapun di dalam cermin. Selanjutnya, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, putih. 9 sinar cahaya ilahi melesat keluar berturut-turut. Masih ada kabut di dalam cermin jiwa langit. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sedikit ricuh. Tidak, bahkan Dewa Penguasa Alam Semesta, di bawah penerangan cahaya ilahi ke-9 dari cermin jiwa langit, masih mengungkapkan asal-usul jiwanya. Mengapa dia belum muncul? Mungkinkah Kaisar Putih adalah mata-mata? Boom! Pada saat kritis ini, cermin jiwa langit kembali memancarkan cahaya ilahi 9 warna. Akhirnya, kabut di dalam cermin perlahan menghilang, dan serangga berwarna kaca 9 warna muncul di dalam cermin. Seketika itu juga, semua parasit tingkat tinggi tercengang. Ini, apakah ini cacing surgawi 9 warna? Ternyata ini adalah cacing surgawi 9 warna yang legendaris. Aku tidak menyangka potensi bawaannya begitu tinggi. Pantas saja dia mampu memadatkan jiwa abadi tanpa melalui pengalaman laut kekacauan awal. Dia sebenarnya adalah serangga surgawi 9 warna yang jarang terlihat selama ratusan juta tahun. Konon, cacing surgawi 9 warna memiliki kemampuan untuk melampaui alam semesta. Bakatnya sangat menakutkan. Dia adalah parasit terkuat di antara keluarga parasit. Dewa Suci Tailuo, yang melampaui alam semesta saat itu, memiliki bakat setingkat ini. Serangga surgawi 9 warna bahkan dapat secara naluriah mengendalikan jiwa ras parasit lain. Terutama, setelah mencapai alam Dewa Penguasa Alam Semesta, mengolah hukum jiwa, memiliki bakat unik. Tidak hanya ketiga Dewa Suci ini yang hadir, tetapi bahkan suku parasit tingkat tinggi lainnya pun semuanya hadir dengan gemilang. Sangat dekat, untungnya, aku telah melakukan pengamanan ganda kali ini. Tidak ada yang tahu bahwa dalam pengasingan Bai Huang kali ini, selain memurnikan pasir dewa untuk mencapai alam Dewa Penguasa Alam Semesta, dia juga diam-diam memurnikan benih dewa. Spesies ilahi ini memiliki asal yang sama dengan ras parasit, dan merupakan benih awal yang melahirkan ras parasit. Setelah dimurnikan, tampaknya mampu meningkatkan potensi bakat jiwa. Efeknya tidak lebih lemah dari bunga jiwa suci. Tetapi yang sangat aneh adalah, sebagai ras parasit itu sendiri, tampaknya mereka tidak mampu memurnikan dewa. Dan setelah memurnikan benih dewa, avatar Kaisar Putih hampir dapat mensimulasikan napas jiwa asli ras parasit dengan sempurna, bahkan melampaui ras parasit pada umumnya. Dia tidak hanya meniru, tetapi melampaui. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.